Abuya Mustahil. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa sallallahu ala absahil lisan wa khairil anam. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, pada BSI kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui media yang seperti sekarang ini. Masih tetap harus patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jasa beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah serta para subscriber yang dirahmati oleh Allah, sudah kita ketahui bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini ada sebuah kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Silahkan teman-teman saksikan. Pelajaran kelas 4 susah ya? Gak juga. Kalau setiap hari belajar pasti bisa. Kamu sih enak, pintar. Aku biarpun sering belajar tetap saja nggak bisa. Makanya kamu suka nyontek ya, Cep. Enak saja. Kecuali kepepet. Tuh kan, ngaku juga. Encep tukang nyontek, 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 encep tukang nyontek. Sudah, jangan berisik. Bagaimana aku bisa belajar kalau begini? Ada apa ini ribut-ribut? Ini, Pak. Rapi sedang mengerjakan PR, tapi Enggus dan Cecep malah berisik. Sudah. Jangan ribut terus. Kapan Abah Hamid ceritanya kalau terus begini? Nah, sudah tenang kan? Berarti Abah bisa mulai bercerita nih. Kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah anak-anak, Abah Hamid akan bercerita. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang bernama Abdul Qadir Jailani. Dia seorang pemuda yang sangat soleh, yang kelak akan menjadi salah seorang ulama besar dan terkenal. Ayah ibunya adalah orang tua yang taat dalam beribadah.
Dan Abdul Qadir Jailani dididik dengan suasana keimanan yang sangat baik. Mengaji dan menghafal Al-Quran sudah ditanamkan sejak kecil. Hingga suatu ketika di usianya yang ke-18 tahun, dia pun membulatkan tekad dan meminta izin kepada ibunya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Ibu, usiaku sudah 18 tahun. Aku ingin pergi merantau, menuntut ilmu kepada para ulama besar. Boleh kan, Ibu? Itu bagus, anakku. Kau ingin berguru kemana? Aku ingin pergi ke Baghdad, karena di sana banyak ulama besar. Jauh sekali, nak. Sebaiknya kau tidak pergi ke sana sendirian. Ibu dengar banyak kawanan perampok di jalan menuju ke Baghdad. Oh ya? Sebaiknya kau pergi dengan rombongan kafilah dagang yang akan berangkat ke sana. Kebetulan besok ada rombongan yang akan berangkat. Kau bisa ikut dengan mereka. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu. Kalau begitu, aku akan segera bersiap-siap. Terima kasih atas dukungan Ibu. Iya, nak. Sang ibu pun menyiapkan perbekalan untuk anak tercintanya. Khawatir akan adanya perampokan di perjalanan, sang ibu pun menyelipkan sejumlah dinar emas di dalam baju Abdul Qadir Jailani. Saat keberangkatan pun tiba. Nah, itu mereka. Bergabunglah bersama mereka. Baiklah, Ibu. Aku pergi dulu. Doakan agar aku selamat sampai tujuan. Tentu saja, nak. Ingat pesan ibu ya. Jadilah anak yang jujur dan senantiasa bersabar. Ini anakku, bawalah ini. Di dalamnya ada uang 40 dirham. Hati-hatilah. Terima kasih, Ibu. Iya, nak. Berangkatlah. Semoga kau selalu dalam lindungan Allah, nak. Demikianlah, Abdul Qadir pun pergi menuntut ilmu bersama rombongan kafilah dagang. Menyusuri padang pasir yang gersang hingga sampai di suatu tempat. Perampok! Perampok! Ada perampok! Tidak! Wah, celaka kita! Celaka! Celaka ada kita! Perampok! Habis semua barang dagangan! Aduh, habislah kita! Ayo, kepung mereka! Hea, hea, hea! Hea, hea! Hea, hea, hea! Hea! Bersiaplah kalian semua! Lalu, Bah, mereka dirampok ya akhirnya. Ih, takut. Demikianlah, Abdul Qadir pun tidak luput dari sasaran para perampok. Cepat, serahkan semua harta benda kalian. Ini? Jangan Tuhan, ampun. Itu juga termasuk. Habislah kita. Hei, anak muda, kemari. Iya, Tuan. Mana hartamu yang paling berharga? Ini, Tuan. Hah? Hei, kamu ini gila ya? Harta yang paling berharga. Dengar tidak? Iya, ini, Tuan. Ini harta saya yang paling berharga. Hah? Apa ini? Hah? Bodoh! Masa kau tidak membawa uang? Angkat tanganmu, biar aku geledah. Iya, Tuan. Ayo cepat. Turunkan aku dulu, Tuan. Benar-benar tidak memiliki apa-apa anak ini. Dasar kau tidak berguna. Pergi sana. Aduh.
Tuan. Apa yang sebenarnya engkau cari, Tuan? Pakai nanya lagi. Fulus. Fulus. Duit. Kalau itu yang Tuan perlukan, kemarilah. Ini, ambillah. Hah? Sini. Anak pintar. Mengapa tidak dari tadi sih? Hah? Hei, ada yang aneh dengan anak itu. Anak muda, siapa namamu? Saya Abdul Qadir Jailani, Tuan. Kenapa kau ingin pergi ke Baghdad? Saya ingin belajar, Tuan, karena di sana banyak sekali ulama-ulama besar. Apa bekalmu untuk hidup di sana? Selain buku-buku ini, sudah tidak ada lagi, Tuan. Kalau tidak ada lagi, mengapa kau berikan padaku? Hah? Karena Tuan mencarinya, dan aku berpikir pasti Tuan memerlukannya. Hah? Selain itu, aku juga sudah berjanji pada ibuku untuk senantiasa jujur dalam kata-kata dan segala tindakanku. Hah? Lalu bagaimana kau bisa hidup sementara ku ambil semua? Sesungguhnya rizki itu di tangan Allah. Allah lah yang akan mengatur semuanya. Lalu bagaimana dengan harta yang aku dapat itu? Sesungguhnya kita akan dimintai pertanggungjawaban dari harta yang kita peroleh. Bagaimana cara mendapatkannya dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan? Allah memerintahkan kita mencari dan membelanjakan harta dengan cara yang halal dan benar, maka surga adalah balasannya. Sebaliknya, Allah melarang kita mencari dan membelanjakan harta dengan cara yang haram dan tercela, karena balasannya adalah siksa neraka. Hah? Apakah akan terus disiksa? Bila sepanjang hidup ia bertobat dan mati di dalam kejahatan, dia akan terus disiksa sampai lebur semua dosa-dosanya. Demikianlah yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Oh, benarkah? Oh, kalau begitu, aku berdosa dan dosaku banyak sekali. Apakah aku bisa diampuni? Oh, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia akan menerima taubat siapa saja yang ingin bertaubat kepadanya. Subhanallah. Begitulah sifat terpuji dan kebaikan Abdul Qadir Jailani mampu meluluhkan hati kepala perampok yang kejam itu. Sejak saat itu, sang kepala perampok bertaubat dan menjadi murid Abdul Qadir Jailani. Emir jadi terharu. Jadi kita harus selalu jujur dan senantiasa beramal soleh ya, Bah? Benar, Raffi. Dan semua itu harus dilandasi iman dan takwa kepada Allah. Bila demikian, pasti Allah akan melindungi dan memberkahi kita, menjaga kita dari mara bahaya, melindungi kita dari perbuatan dosa, dan mencukupkan keperluan kita. Cukup makan, cukup minum. Dasar, pikirannya makanan melulu. Ayah wae. Masya Allah, barakallah. Begitu sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah kisah Syekh Abdul Qadir Jailani tadi ya teman-teman ya. Nah, begitu penting banget ilmu itu. Begitu sangat berharga banget ilmu itu. Sebagaimana sabda Nabi,
Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah ia berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, hendaklah ia berilmu. Dari keterangan hadis ini, kita bisa menyimpulkan betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Karena ilmulah manusia akan tinggi derajatnya di sisi Allah, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke beberapa tingkat, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Quran surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Anak-anak, para subscriber serta para pendidik yang berbahagia, karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa pada wahyu pertama, kata yang pertama dipakai adalah kata Iqra, yang artinya bacalah. Membaca adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, seseorang akan sulit mendapatkan ilmu. Sebagai manusia, kita memiliki akal atau intelijensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang. Makhluk-makhluk lain seperti flora dan fauna tidak mampu mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Itulah sebabnya manusia lebih unggul ketimbang makhluk di dunia seperti gunung-gunung yang besar, pohon-pohon raksasa, hewan-hewan buas, planet-planet, dan lain-lain. Anak-anak yang soleh dan soleha serta para subscriber calon penghuni surga, dapat kita bayangkan jikalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk lain, atau bahkan mungkin lebih hina. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai pelajar, sebagai pendidik, kita harus terus membuka diri kita untuk terus belajar dan mengupdate pengetahuan. Andai ilmu kita seperti air dalam gelas, kita harus senantiasa mengisi gelas kita agar tak kering di kemudian hari. Tetap semangat ya semuanya. Semangat terus belajar, dan terus tetap belajar ya. Nah, sekarang silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar apa yang bisa teman-teman ambil ibrah atau pelajaran dari sebuah kisah teladan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Boleh sebutkan satu aja atau lebih baik lagi, biar kita sama-sama saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.